Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya Muhammad Rizky Nugraha akan kembali menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah mikrobiologi pangan yang akan membahas analisa kuantitatif metode TPC pada bahan makanan. Namun sebelum membahas bagaimana prosedur analisa kuantitatif metode TPC pada bahan makanan, alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih dulu apa itu metode TPC. Teman-teman semuanya, metode TPC merupakan metode untuk menghitung jumlah mikroba yang terdapat pada sampel makanan dan produk hasil pertanian. Pengujian total plant count atau TPC dimaksudkan untuk menunjukkan jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu produk dengan cara menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan pada media agar. Produk makanan dapat dikategorikan aman jika total koloni bakteri atau total plant count tidak melebihi 1 kali 108 koloni forming unit per mili. Itu merupakan referensi dari SNI tahun 2008. Untuk selanjutnya adalah prinsip dari metode TPC itu sendiri. Prinsipnya adalah menumbuhkan mikroba pada media agar sehingga mikroba akan berkembang biak membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dapat dihitung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Untuk selanjutnya adalah prosedur metode TPC ini. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita menyiapkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk alat-alatnya sendiri, yang pertama ada cawan Petri sebanyak 3 buah, kemudian tabung reaksi sebanyak 3 buah, beker gelas 100 ml, batang pengaduk, sendok spatula, pipet ukur 100 ml, gelas ukur 50 dan 100 ml, pipet filter, kawat ose, Erlenmeyer, botol semprot Aquades, hot plate, kemudian pembakar spiritus dan bunsen, etanol atau alkohol, kemudian botol sampel, media tanam PCA, dan yang terakhir kaca arloji. Dan untuk bahannya sendiri, pada metode ini, pada penelitian ini, saya mengambil contoh menggunakan air keran. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah prosedur pada metode TPC ini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan area kerja secara aseptis. Lakukan dengan cara membersihkan meja kerja terlebih dahulu menggunakan alkohol 70%, kemudian letakkan pembakar spiritus di atas meja yang sudah dibersihkan. Terus selanjutnya adalah tata semua peralatan, alat-alat yang akan digunakan yang sudah saya sebutkan tadi di atas meja yang sudah dibersihkan. Hal kedua yang harus dilakukan adalah pembuatan media biakan. Pertama, kita harus menimbang dulu media PCA sebanyak 2 gram. Kemudian, siapkan Aquades sebanyak 50 ml. Aquades ini digunakan untuk melarutkan PCA tadi. Kemudian, tuang PCA yang sudah dipisahkan 2 gram tadi ke dalam labu Erlenmeyer dan larutkan dengan Aquades sebanyak 50 ml. Kemudian aduk dan homogenkan. Selanjutnya adalah sumbat Erlenmeyer, kemudian dididihkan. Dan jangan sampai kita membuka sumbatan Erlenmeyer ini agar media tetap terjaga. Kemudian siapkan 3 buah cawan Petri dan beri label. Yang pertama adalah blanko, kemudian yang kedua pengencer 10 pangkat min 2, dan yang ketiga adalah pengencer 10 pangkat min 3. Setelah itu, tuang media PCA tadi yang sudah mendidih ke dalam cawan Petri yang sudah disiapkan. Lakukan secara aseptis. Dan kemudian biarkan media memadai. Untuk langkah yang ketiga adalah kita harus mempersiapkan sampel, yaitu air keran tadi. Yang pertama adalah bakar dulu ujung keran yang akan digunakan. Kemudian nyalakan air keran beberapa saat. Kemudian masukkan ke dalam botol sampel yang sudah disterilkan dan lakukan secara aseptis. Untuk hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengenceran bertingkat pada sampel atau pada air keran. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan 3 buah tabung reaksi dan beri label pada masing-masing tabung, yaitu 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3. Kemudian, isi masing-masing tabung reaksi menggunakan Aquades sebanyak 9 ml dan lakukan secara aseptis. Setelah itu, simpan tabung reaksi tadi ke dalam rak tabung. Setelah itu, ambil sampel air keran tadi dan pipet sebanyak 1 ml. Kemudian, tuangkan ke dalam tabung yang berlabel 10 pangkat min 1. Setelah itu homogenkan. Kemudian pipet 1 ml hasil pengenceran pada tabung berlabel 10 pangkat min 1 dan tuangkan pada tabung yang berlabel 10 pangkat min 2. Kemudian homogenkan kembali. Setelah itu pipet kembali
sebanyak 1 mili pada tabung yang berlabel 10 pangkat min 2 dan tuangkan kembali pada tabung berlabel 10 pangkat min 3 dan homogenkan. Untuk hal selanjutnya yang dilakukan adalah inokulasi sampel pada media biak. Pada inokulasi ini menggunakan metode spread plant. Yang pertama yang harus dilakukan adalah ambil tabung reaksi tadi dengan berlabel 10 pangkat min 2 dan pipet sebanyak 1 mili. Kemudian tanamkan pada media berlabel 10 pangkat min 2. Lalu siapkan kawat ose yang sudah steril berbentuk L dan sebarkan sampel pada media menggunakan metode spread plant. Kemudian pipet 1 mili pada sampel tabung yang berlabel 10 pangkat min 3 dan tanamkan pada media berlabel 10 pangkat min 3. Kemudian siapkan ose yang sudah steril yang berbentuk L juga dan sebarkan sampel pada media menggunakan metode spread plant. Setelah inokulasi dilakukan, hal selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah inkubasi. Hal pertama adalah siapkan inkubator terlebih dahulu, kemudian setting inkubator dengan waktu 24 jam dan pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian tempatkan cawan Petri tadi yang sudah diisi dengan sampel dan media dengan posisi terbalik pada inkubator. Setelah inkubasi dilakukan dan selesai, kita bisa langsung menghitung jumlah koloni mikroba atau bakteri pada media yang sudah diinkubasi tadi. Dan pada dasarnya, kita bisa langsung menghitung menggunakan mata telanjang dan tanpa menggunakan mikroskop. Atau juga bisa kita gunakan alat koloni cutter untuk membantu menghitung koloni bakteri yang tumbuh pada media. Kemudian, catat hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya adalah perhitungan hasil uji menggunakan metode TPC tadi. Berdasarkan artikel dengan judul Akurasi Perhitungan Bakteri pada Daging Sapi menggunakan metode hitung cawan yang diterbitkan oleh jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Pada dasarnya, jumlah koloni bakteri dari sampel dihitung menggunakan rumus, yaitu koloni per gram sama dengan sigma koloni per cawan dikali 1 per faktor pengenceran. Dan selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menghitung jumlah koloni bakteri dari sampel, yaitu yang pertama adalah cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni antara 30 sampai 300 CFU per gram. Dan jika jumlah koloni tiap sampel lebih dari 300 CFU per gram, maka dikategorikan sebagai terlalu banyak untuk dihitung atau disingkat TBUD atau juga disebut dengan too numerous to count atau TNTC. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah beberapa koloni yang bergabung menjadi satu atau satu deret rantai koloni yang terikat sebagai suatu garis dihitung sebagai satu koloni. Kemudian yang ketiga adalah koloni yang tumbuh menutup lebih besar dari setengah luas cawan Petri tidak disebut sebagai koloni melainkan spreader. Untuk yang keempat dan yang terakhir adalah jika hasil perbandingan jumlah bakteri dan hasil pengenceran berturut-turut antara pengenceran yang lebih besar dan pengenceran sebelumnya adalah kurang dari 2, maka hasilnya dirata-rata. Namun, jika hasilnya lebih dari sama dengan 2, maka menggunakan jumlah mikroba dari hasil pengenceran sebelumnya atau pengenceran terkecil. Itu tadi merupakan penjelasan analisa kuantitatif metode TPC bahan makanan. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Rizky Nugraha. Sampai jumpa.